Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan channel juga untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, ketemu lagi bersama Profesor Ali Sauhah PhD. Kita berbicara masalah serius. Serius apa ya? Tentang laporan PISA. Indonesia saat ini sedang ramai merespon laporan PISA yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diklaim bahwa anak-anak kita mengalami peningkatan, tapi diukur dari peringkat negara kita dibandingkan dengan negara lain. Nah, apa yang terjadi? Yang sebenarnya kita akan berdiskusi secara akademik dengan narasumber kita. Dan tentu saja saudara, jangan lupa klik subscribe, share video ini sama para guru biar memahami apa yang terjadi dengan PISA tahun 2022 kemarin. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MBD. Kita sapa dulu narasumber kita yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Yanto pagi-pagi kita. Ya, pagi-pagi kita sudah menyalakan kehidupan supaya kita Kehidupan karena supaya ada fenomena yang sangat menarik ya. ya ya Pak Ali. Kemarin semua koran mainstream dan juga di digital membahas tentang PISA. Yang kontroversialnya adalah PISA kita itu sebetulnya naik atau turun nilainya. Kalau peringkatnya memang diklaim naik, bisa nggak kita mengklaim nilainya naik atau turun? Gimana Pak Ali? Ya Pak Yanto. Ya Pak Yanto. Jadi saya kira media media mainstream hari ini juga mungkin akan banyak bermunculan mengenai itu, termasuk YouTube barangkali, termasuk podcast kita ini. Jadi kita ikut ikut memperkaya interpretasi dari data ya, data. Kita memperkaya interpretasi dari data yang acuan datanya itu formal Pak Yanto, Ya, dalam bentuk laporan ya, laporan hasil pizza pizza bukan pizza ya. Hasil bisa, PISA ya, 2000 2022 yang terbuka, yang dikeluarkan oleh kementerian kita, Kemendikbudristek, termasuk ada press release. Nah, termasuk ada juga yang tidak tahu itu mewakili mewakili kementerian atau enggak, yang juga dimuat di Kompas. Jadi masalahnya ternyata setelah penasaran ya, saya itu gembira itu, wah, alhamdulillah ini akhirnya meningkat ya. Tetapi kalau dicermati dokumen yang dikeluarkan secara resmi tadi, kesimpulan ya, kalau kita boleh mengatakan ini sebuah kajian gitu, ya, kesimpulan atau simpulan yang mengatakan bahwa ada meningkat begitu, itu ternyata hanya dari sebagian dari data-data yang tersedia ya di publiknya. Data-data yang tersedia di publik itu termasuk misalnya yang paling jelas itu kalau peningkatan yang paling dekat adalah dengan skor pizza pada tahun 2018. Itu kan sangat berdampingan, sangat dekat ya. Ternyata itu kenaikan apa eh, pernyataan ya, pernyataan ada peningkatan itu hanya karena ya ini saya katakan hanya karena adanya ranking, peningkatan ranking Pak Yanto. ya. Peringatan ranking ini dilematik ya. Jadi pertama peningkatan ranking itu kan harus ditelusuri kenapa rankingnya meningkat. Ya bisa saja kalau dalam satu kelompok itu, kalau semula rankingnya ada di bawah, kemudian ada siswa baru ya, kelompok apa namanya, ada negara baru kalau dalam PISA ini yang kemudian masuk kelompok bawah, maka kemudian ya peringkat kita akan naik ya. Ya, Jadi itu otomatis.
Dan nyatanya Sehingga ada. kemudian sebetulnya ini saya kira juga perlu diapresiasi Pak Yanto, bahwa kita akhirnya bisa meningkat dari segi rankingnya. Ya, Tapi itu tidak boleh hanya itu saja, karena ada data lain yang lebih bermakna. Saya mengatakan ranking itu juga punya makna lah, tapi akan lebih bermakna kalau secara real kompetensi yang diukur dari siswa kita itu naik atau tidak gitu. dan nyatanya tidak. Ya, jadi Nah, artinya belum semua data yang tersedia itu diungkap. Padahal itu kan laporan resmi. Kalau laporan resmi itu kan harusnya kan bersifat akademik, terbuka, tidak ada yang tidak diungkap begitu ya. Saya tidak ingin mengatakan ditutupi atau disembunyikan. Itu kata-kata yang sifatnya evaluatif ya. Tapi paling tidak data-data yang lain yang berbeda dengan data tentang naiknya peringkat itu tidak diungkap. Itu yang perlu kita ungkap sekarang. ya apa yang Nah, belum. data itu tersedia di publik Pak Yanto, dan tidak bisa disembunyikan itu. Ya, apa yang belum diungkap Ali? Kan nyatanya OECD report itu mengatakan bahwa semua negara di dunia adalah mengalami penurunan nilai akibat dari ya dihubungkan dengan COVID, berbicara dengan resiliensi sistem pendidikan mereka. Apa yang terjadi di negara kita? Iya, ya sebetulnya memang itu memang apa ya sebagai data yang bisa membuat orang senang, Ya, itu memang mungkin memang eh, bisa diungkap. Jadi rata-rata penurunan secara internasional seluruh negara yang ikut itu katakanlah apa eh, ingat saya itu 18 penurunannya. Nah, rata-rata ya, penurunan siswa Indonesia itu lebih rendah. Ini ya juga agak anu juga itu agak riskan juga. Ya, tapi harus ditelusur lagi yang turun itu kalau semula peringkatnya di atas, itu ya tidak ada masalah. Itu tetap saja di atas rata-rata, masih tetap dari segi substansi, kompetensi anak didik yang diukur itu masih tetap tinggi. Tapi kemudian kalau itu apa penurunannya ada di bawah, yaitu penurunan skornya itu ada di bawah, akan menjadi ke bawah lagi, toh gitu. Padahal sebetulnya ada semacam apa prinsip atau pemahaman bahwa ada kalau saya hafalnya itu ada ceiling effect, ada floor effect. Kalau sudah ada di atas itu tidak akan lagi ke atas, bisanya turun gitu. Tapi turun itu tidak ada masalah karena memang masih tetap tinggi. Yang bermasalah itu kalau kemudian ada di bawah turun lagi. Jadi kalau itu namanya floor effect ya. Kalau sudah ada di bawah, mestinya kecenderungannya naik. Kalau sudah ada di atas, kecenderungannya turun. Jadi mengatakannya wajar kalau sudah di atas kemudian turun. Mau naik lagi, ada plafon di atas itu kok. Kemudian floor effect itu masa turun lagi. Yang sudah di bawah kok turun lagi. Mestinya naik. Jadi ini justru yang termasuk aneh gitu. Jadi Pak Yanto, argumentasi mengenai mengenai penurun apa rata-rata penurunannya itu masih lebih rendah dari rata-rata penurunan internasional itu memang perlu diwaspadai. Apakah itu patut dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita sudah menjadi lebih baik begitu Pak Yanto. ya Jadi saya. secara real ya kita lihat kompetensi yang diukur itu seperti apa gitu Pak Yanto. Ya, saya kira kita tidak dalam keadaan better off gitu soal itu, soal kompetensi itu. Karena baik literasi, matematika, sains yang ada di PISA, saya belum menyebut itu bagi para pendengar yang belum memahami PISA. PISA itu adalah program for International Student Assessment yang di-create oleh OECD countries, yaitu negara-negara persekutuan negara-negara
di Eropa untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah penting untuk kita pahami bahwa dari laporan PISA itu Indonesia penurunan rata-ratanya lebih kecil dibandingkan yang lain. Yang dikatakan Pak Ali tadi adalah ketika turun di tingkat tinggi maksudnya misalkan 600 nggak tahu saya nilai maksimalnya. Misalnya dari 600 katakan 500 turun 18 that's oke. Masih kategori baik. Nah, kalau Indonesia walaupun turunnya kecil misalkan saja dari Ya. 300 turunnya Indonesia 10 misalnya. Dan tinggal 290. Itu jauh di Wong bawah rata-rata. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, Pak. Nah, oleh kalau oleh kalau di bawah itu harapannya naik. Kalau turun kan waduh menyedihkan dong gitu. ah, Nah, ini Pak Yanto. Jadi ya, sebetulnya kalau kita terbuka dalam artian publik ingin tahu secara real itu sebetulnya perlu diungkap mengenai skor yang menunjukkan kompetensi membaca matematika dan sains. Ada tiga mata uji lah gitu dalam PISA itu. Jadi kalau kalau skor yang sudah pernah diekspos itu kan terbuka di publik ya. ya, Jadi kalau ini saya catat ya Pak Yanto. Jadi sebetulnya kata-kata bahwa ternyata kompetensi atau skor yang menunjukkan kompetensi tiga mata uji tadi untuk Indonesia itu sebetulnya semuanya menurun. Itu kata-kata yang saya kira kalau dari data itu tidak tabu ya karena pada dasarnya kan harusnya laporan itu bentuknya itu objektif. Jadi kalau saya baca gini Pak Yanto, membaca yang tahun 2018 itu 371. Nah, tahun 2022 itu menjadi 359. Turun Pak Yanto. ya, Matematika 2018 itu 379 menjadi 366. Turun. Kemudian sains 2018 dari 396 menjadi 383. Ini turunnya banyak ini. ya, Jadi sebetulnya harusnya secara objektif dikemukakan berdasarkan data yang lebih bermakna ya kalau kaitannya dengan peringkat itu ya sebetulnya ada makna kebanggaan internasional dari segi peringkat, tetapi nyata-nyatanya seperti apa kompetensi mutu anak didik kita itu dari skor ya, membaca, skor matematika dan skor sains. ya, Dan dan Pak Ali, kalau kita rentang ya Pak Yanto. dan Pak Ali, yang dari skor itu tadi, saya juga baca laporan PISA itu kan Indonesia itu di bawah rata-rata, dan di bawah rata-rata itu levelingnya hanya level 2, kan ini kualitasnya itu kan dibagi level 1, 2, 3, 4, 5. Yang hebat-hebat itu di level 5. Dan dilaporkan juga tak satu pun siswa Indonesia yang berada di level 5. Ini kan merupakan suatu hal yang tragis untuk menghadapi misalkan saja demographic dividend, bonus demografi. Bagaimana? Tinggal 10 tahun kita menyiapkan dengan skor misalnya skor visa yang selalu berada di level 2. Ini Wali. Jadi tidak ada yang berada di Ya, higher order thinking skills. Ini ya, menjadi masalah itu. Ya, ya kan? jadi saya kira kalau ini adalah sebuah assessment, sebuah evaluasi, evaluasinya itu harusnya terbuka, Ya, ya, terbuka untuk melihat sebetulnya yang masih bolong-bolong, yang masih sangat menyedihkan itu apa saja, dan dari situ kemudian kita bergerak untuk mencapai cita-cita. Katanya cita-citanya itu skornya suatu saat akan sama dengan skornya rata. Trennya dari awal kita mengikuti PISA 2006, 6 kali ya sampai 2022, itu trennya itu pernah naik, ada kecenderungan naik sedikit, tapi kemudian turun dan sekarang ini turun di level yang khususnya untuk membaca dan matematika angka 359 untuk membaca dan angka 366 untuk matematika itu yang terendah selama ini. hmm. Ya, Kalau
Sains itu angkanya 383, pernah seperti itu pada tahun 2009. Pernah menjadi 382, turun, turun. Jadi itu yang terendah pada tahun 2012. Tapi membaca dan matematika, perolehan 2022 ini yang paling rendah selama mengikuti PISA, Pak Yanto. Nah, ini. Harusnya itu, Nah, harusnya ini. itu yang kemudian dilihat. Dan Nah, ini tidak bisa dihubung-hubungkan dengan apa? tingkat Saya dan mohon maaf tingkat. mengatakan, tidak, ya artinya kemudian tidak bisa dihubung-hubungkan kemudian ada keberhasilan sesuatu program lah gitu. Jadi nggak nggak ada kaitannya ya kalau kemudian apa namanya dikait-kaitan dengan kebijakan. Kalau kebijakan sekarang ini mestinya tunggu pizza apa PISA bukan pizza lagi lah, biasa menyebut pizza. PISA tahun 2026 nanti baru kemudian bisa bicara itu sebagai dampak dari kebijakan yang sekarang. Kebijakan yang sekarang ini kan secara penuh baru Agustus ya kalau tidak salah 2022. Jadi mestinya itu justru lebih banyak diarahkan bagaimana dengan kondisi perolehan skor realnya itu, kompetensi apa siswa Indonesia itu masih seperti itu. Bagaimana bisa ditingkatkan, mana faktor-faktor yang kemudian bisa menjadi peluang untuk ditingkatkan secara lebih lebih apa terencana, lebih signifikan untuk mencapai target tahun 2050 ya. 2050 itu kalau tidak salah mintanya itu sama skornya itu dengan skor rata. Gitu Pak Yunus. Ya, ya, ya. Dan sebetulnya di laporan PISA yang resmi dari OECD itu juga langkah-langkah yang harus dilakukan itu ada resepnya juga saya lihat tuh. Bagaimana peran apa pembelajaran di rumah dan sebagainya dan peran guru itu juga ada di situ. Baiklah, Wali, saya kira kesimpulan kita adalah bahwa melaporkan hasil PISA itu hendaknya sekomprehensif mungkin supaya datanya itu bermakna. Kan gitu kan maksud kita. Jadi yang oke lah peringkatnya naik itu diapresiasi walaupun itu adalah sebab ada pendatang baru yang berada di bawah sehingga mendorong kita menjadi naik, tetapi penurunan itu harus disampaikan ke publik juga, penurunan skor dan juga penurunan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan seluruh anggota PISA yang secara agregat itu adalah 18, tapi kita lebih rendah dari 18 itu it doesn't mean anything kalau itu adalah hanya dilihat dari penurunan saja dari persentilnya karena kita sudah di bawah. Ini kan itu kan Pak Ali kecemasannya. Ya kan? Iya, ya Ya. Pak Yanto. Jadi saya juga ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya mungkin saja kita perlu waspada terhadap apa satu kesimpulan yang kemudian begitu saja diterima ya. Jadi jangan sampai kemudian kita nanti malah apa tersesat lah gitu. Kalau kemudian ternyata itu ada aspek-aspek, ada data-data yang perlu diungkap, yang kemudian berbeda dengan harapan, itu harus diungkap karena kalau tidak diungkap, itu menyesatkan. Jadi kata-kata misalnya bahwa untuk tahun 2022 itu ada peningkatan peringkat, itu saja yang dikatakan, itu kan menyesatkan seolah-olah kita udah benar. Padahal Ya. Padahal data yang lain yang lebih apa hard evidence ya, yang lebih meyakinkan itu sebetulnya justru memprihatinkan. Hmm. Dari yang tadi saya katakan tadi, cenderungan 6 kali PISA itu ini yang terendah, walaupun itu kemudian dijelaskan karena adanya COVID. Hmm. Ya, tetapi sekali lagi kalau itu di bawah itu justru justru tidak bisa dikatakan walaupun apa namanya bahwa Hmm. daya tahan pendidikan di Indonesia itu sudah bagus sehingga kemudian kalau dikatakan sudah bagus tidak lagi ada merasa ingin bekerja lebih keras lagi karena memang posisinya ada di bawah itu tadi floor effect itu tadi harus diperhatikan kalau sudah di bawah ya jangan lagi ada turun jangan kemudian ya tentu kalau adanya COVID itu tidak bisa kita hindari tetapi itu jangan sampai kemudian
menjadi semacam katakanlah membuat kita itu ayem gitu ya Pak Yanto. Ada Ya, alasannya gitu. Tapi ini tadi bahwa kemudian itu diklaim sebagai sesuatu keberhasilan dari kebijakan itu yang perlu dipertimbangkan, perlu lagi ditinjau ulang lah gitu. Terima kasih ya. Pak Yanto. Baiklah, Pak Ali, kita sudah banyak berdiskusi. Mudah-mudahan masyarakat pendidikan di Indonesia tidak terkecoh dengan klaim bahwa bisa kita baik. Baik itu hanya peringkat doang. Jadi substansinya masih harus bekerja lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Kita ketemu lagi, tetap berdiskusi di channel ini supaya kita bisa berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek pendidikan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali, Pak Ali.